Oke guys, kembali lagi di aku Kristahyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas sebuah kasus yang menurut aku sangat-sangat seram banget dan sadis banget. Dan sebelum kita lanjut ke kasus ini, aku juga mau ngucapin makasih untuk kalian yang udah subscribe channel aku, sudah like, dan sudah dukung aku terus. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe karena dengan kalian subscribe, kalian udah ngedukung channel aku dan aku bisa lebih semangat lagi untuk upload video yang lebih menarik. Jadi di pembahasan kali ini, aku ingin ngebahas sebuah kasus yang terjadi di China, dan ini kasusnya membuat pada tahun 2012 itu gempar banget di sana, dan hampir semua orang di China pada saat itu kaget dengan kasus ini guys. Dan kasus ini juga ternyata termasuk kasus yang langka, karena kasus ini benar-benar dilakukan seorang psikopat yang mungkin gila ya guys. Tapi kita nggak usah panjang lebar di sini, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya. Jadi kisah ini menceritakan seorang pria bernama Li Hao. Jadi Li Hao ini berasal dari China, tepatnya di kota Luoyang di Henan. Dia lahir pada tahun 1977 di China. Li Hao adalah mantan seorang petugas pemadam kebakaran. Hingga akhirnya dia berhenti dari pemadam kebakaran dan dia bekerja di Departemen Pengawasan Teknologi di Luoyang. Li Hao ini sudah menikah dan dia mempunyai seorang putra yang berusia kurang lebih 8 bulan guys. Dan setelah dia menikah, Li Hao ini diam-diam membeli sebuah rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Jadi dia bersembunyi membeli sebuah rumah, dan di rumah tersebut dia membangun sebuah terowongan rahasia guys, di mana terowongan tersebut mempunyai kedalaman itu 3-4 meter ke dalam guys. Jadi lubangnya juga kecil, jadi dia buat terowongan ini dengan lubang yang sangat kecil, dan untuk masuk ke dalam saja itu sangat sempit guys. Dan ada satu pintu, dan itu hanya bisa dilewati oleh satu orang guys. Dan ruang bawah tanah ini cukup canggih karena jika kita masuk ke dalam dan kita berteriak di dalam tersebut, dari luar tidak akan terdengar apapun guys. Dan Li Hao membangun ruangan ini dengan tujuan yang tidak bagus guys. Jadi dia mempunyai niat yang jahat. Jadi Li Hao ini dia berencana untuk menculik para wanita-wanita muda yang untuk dijadikan sumber penghasilan guys. Jadi Li Hao ini ingin membuat sebuah video sex tape untuk diupload ke internet, karena ada sebuah situs, aku nggak tahu situs apa itu. Situs itu sama kayak YouTube, cuma bedanya dia itu lebih ke pornografi. Jadi situs itu tempat kita mengupload video-video porno, dan di situ kita bisa mendapatkan uang juga dari mengupload video tersebut guys. Dan Li Hao berencana melakukan hal seperti itu guys. Kemudian setelah terowongan bawah tanah yang dibuat oleh Li Hao ini jadi, dia mulai berkeliaran ke tempat klub-klub malam, dan dia mencari mangsa. Di situ dia berhasil menemukan beberapa gadis muda yang memang lagi kesusahan ekonomi, karena di daerah tempat Li Hao ini berada itu banyak terdapat masyarakat yang kehidupannya masih sangat miskin guys. Dan wanita-wanita muda ini terpaksa menjual diri karena mereka didorong oleh faktor ekonomi yang sangat rendah. Kemudian Li Hao pun mulai merayu mereka dan menawarkan mereka dengan tawaran sejumlah uang, dan mereka pun tertarik akhirnya. Dan Li Hao pun membawa mereka ke terowongan bawah tanah yang dibuatnya tadi itu, dan di situ dia menyekap mereka guys. Jadi wanita-wanita muda yang dibawa tadi itu dibawa dia ke terowongannya yang dia buat di rumah yang dia beli itu. Di situ dia menyekap mereka guys, dan ruangan di tempat dia menyekap itu sangat kecil banget guys. Jadi ruangan itu disekat, di sebelahnya itu untuk tempat tidur, dan di sebelahnya itu untuk menyimpan kayak kompor gas dan segala tabung-tabung gas LPG guys. Dan di situ juga nggak ada ventilasinya guys. Jadi untuk udara masuk itu hanya melalui selang kecil yang dialirkan keluar, dan dari situ udara masuk ke dalam ruangan guys. Dan wanita-wanita muda yang dibawa oleh Li Hao tadi itu, mereka dipaksa untuk melayani Li Hao. Jadi di situ dia memperkosa mereka,
mereka yang ada itu jadi total itu ada 6 orang gadis muda yang dia culik dan dia segap di situ, dan mereka dia paksa untuk melayaninya setiap malam guys. Dan itu menurut aku luar biasa banget karena mungkin dia bisa ganti-gantian karena ada 6 gadis 6 hari dan hari ketujuh mungkin dengan istri guys. Dan ini sangat luar biasa menurut aku, dan para gadis ini sangat menyesal udah menerima tawaran dari Lihao karena mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak, mereka tidak dibolehkan keluar, dan mereka juga dikasih makan yang sebenarnya sangat-sangat tidak layak untuk dimakan manusia guys. Jadi Lihao ini mulai melancarkan aksinya, dan betul di situ dia juga benar-benar membuat ada video-video sex tape yang dibuatnya, direkam dan diupload, itu benar-benar ada dibuatnya, dan dia menghasilkan banyak uang dari situ. Hingga suatu ketika ada salah seorang gadis yang akhirnya tidak tahan dan berontak, dan dia berusaha untuk melawan Lihao, tetapi Lihao memukulinya dan gadis itu meninggal guys. Dan itu membuat gadis-gadis yang lain menjadi semakin takut kepada Lihao, dan mereka semakin tidak berani untuk menolak apa keinginan dari Lihao. Tetapi ada juga salah seorang wanita dari keenam tersebut itu memberanikan diri untuk menolak dari yang diperintahkan Lihao, dan dia juga akhirnya dibunuh guys. Jadi ada 2 orang gadis yang sudah dibunuh dan dikuburkan di situ juga guys. Kalian bayangin aja, mereka disekap di situ dan teman-temannya meninggal dikuburkan juga di situ guys. Dan dalam menguburkan ini Lihao juga dibantu oleh wanita-wanita yang masih hidup di situ guys. Jadi ada beberapa orang yang belum dia bunuh, itu juga membantu dia menguburkannya itu. Dan mereka sebenarnya membantu karena mereka sangat takut dengan Lihao. Jadi sebenarnya gadis-gadis ini bisa dibilang juga tidak bersalah guys. Hingga lama-kelamaan setelah mereka disekap, jadi mereka itu disekap itu hampir kurang lebih 21 bulan guys mereka disekap di ruangan tersebut. Akhirnya salah seorang gadis itu berhasil berhasil kabur maksudnya, dan dia segera melaporkan ke polisi, dan akhirnya polisi pun menelusuri terowongan yang dibuat oleh Lihao, dan mereka menemukan para gadis muda itu sedang disekap di situ, dan di situ juga ditemukan makam dari 2 wanita yang dikubur oleh Lihao. Dan polisi pun langsung menangkap Lihao, dan gadis-gadis yang tadi disekap juga dibawa, dan di situ di persidangan Lihao dijatuhi hukuman karena dia dituntut atas tindak penculikan, penyekapan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jadi kasusnya banyak sekali, dan hakim pun memutuskan hukuman mati untuk Lihao. Dan 3 orang gadis tersebut yang dia sekap itu juga anehnya ditahan juga guys. Jadi ada 1 orang itu dia ditahan selama 3 tahun penjara, dan ada 2 orang itu dia ditahan dalam masa percobaan beberapa bulan guys. Dan aneh juga sebenarnya karena mereka sebenarnya juga korban, dan mereka melakukan membantu Lihao menguburkan jasad-jasad wanita yang dibunuh itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena takut dengan si Lihao. Dan Lihao waktu itu sempat mengajukan banding, tetapi hakim tidak menghiraukan dan menolak banding yang dilakukan oleh Lihao guys. Dan pada saat itu kejadian itu di tahun 2012, jadi Lihao ditangkap itu pada tahun 2012, dan pada tahun 2014 di bulan Januari Lihao akhirnya dieksekusi mati guys. Jadi Lihao itu ditangkap pada tahun 2012, tepatnya di bulan November itu penangkapan Lihao. Kemudian dia dipenjara, dan setelah dipenjara pada tahun 2014 di bulan Januari, tepatnya di tanggal 21 Januari, Lihao dieksekusi mati guys. Dan menurut aku kasus ini benar-benar seram banget, karena kalian bayangin aja kalau kalian perempuan diculik, disekap di ruangan bawah tanah, nggak bisa ngelihat keluar, dan kalian dipaksa untuk melayani nafsu bejat orang, dan kalian juga dibuat video saat berhubungan dan diupload. Itu sangat, menurut aku, sadis banget untuk kekerasan yang dilakukan terhadap wanita. Jadi untuk wanita, saran dari aku, kalian jangan terlalu mudah untuk percaya kepada orang asing, karena kalian pernah dengar Bang Nafi bilang
kejahatan itu bukan terjadi karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Jadi tetap waspada guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa.